Memecahkan sandi kematian Bayu, jejak pocong penuntut balas. Permulaan teror. Reno memulai proyek horor baru. Dia memilih desa Mandalasari. Desa ini terkenal karena kisah pocong Bayu. Reno bersama Laras datang ke sana. Mereka mencari kebenaran. Cerita pocong Bayu sudah menjadi legenda urban. Banyak warga desa takut menyebut namanya. Warga yakin Bayu adalah arwah gentayangan. Bayu mati tidak wajar. Reno ingin bukti nyata. Dia siapkan kamera, drone, dan peralatan rekam canggih. Laras siapkan buku catatan, perekam suara, dan data sejarah lokal. Mereka tiba di desa Mandalasari menjelang senja. Desa tampak sepi. Udara terasa dingin dan lembab. Mereka langsung temui Pak Karta. Pak Karta adalah kepala dusun. Pak Karta menyambut mereka dengan hati-hati. Pak Karta bercerita tentang Bayu. Bayu adalah pemuda desa. Bayu meninggal mendadak 10 tahun lalu. Kematian Bayu penuh misteri. Tidak ada yang tahu penyebab pasti. Polisi menutup kasus ini. Sejak kematian Bayu, desa mulai diteror. Warga sering lihat sosok pocong. Pocong itu melompat-lompat di sekitar gubuk tua tepi hutan. Gubuk itu milik Bayu. Pak Karta tegaskan, pocong itu pasti Bayu. Bayu menuntut keadilan. Reno tidak langsung percaya. Laras catat semua detail. Malam pertama, Reno dan Laras menuju gubuk tua. Mereka pasang kamera inframerah. Gubuk itu gelap, kotor, dan berbau apek. Mereka merasa ada yang mengawasi. Angin bertiup kencang. Suara-suara aneh terdengar. Perekam suara Laras menangkap frekuensi ganjil. Reno menemukan kain kafan usang di sudut gubuk. Kain itu bernoda coklat gelap. Laras mengambil sampel kain itu. Reno merekam gubuk secara detail. Tidak ada tanda perlawanan atau pembunuhan. Hanya ada kursi kayu terbalik. Mereka putuskan kembali besok malam. Pak Karta wanti-wanti mereka agar hati-hati. Teror pocong Bayu bisa menyerang siapa saja. Misi mereka baru saja dimulai. Reno menyalakan kamera. Cahaya indikator merah berkedip stabil. Oke, kita mulai. Laras, kata Reno. Suaranya pelan dan tegang. Mereka berdiri di batas desa Mandalasari. Senja telah hilang sempurna. Gelap menyelimuti, hanya diterangi senter LED kuat milik Reno. Desa ini adalah target utama. Namanya Desa Mandalasari. Legenda pocong Bayu menarik Reno ke sini. Reno adalah kreator YouTube. Salurannya fokus pada misteri dan horor. Dia selalu mencari kisah yang belum terpecahkan. Kisah Bayu adalah misteri sempurna. Pocong Bayu. Arwah gentayangan yang mengganggu desa selama 10 tahun. Warga desa menjulukinya, pocong penuntut balas. Reno ingin membuktikan atau menyangkal keberadaan pocong itu. Reno ingin fakta. Laras berjalan di samping Reno. Laras adalah peneliti. Dia skeptis dan terpelajar. Kita harus fokus pada data sosial. Reno. Kematian Bayu ditutup sepihak. Itu intinya, ujar Laras, sambil memegang tas berisi peralatan. Laras tidak percaya hantu. Dia percaya pada ketidakadilan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bayu sebelum dia menjadi pocong. Mereka telah melewati batas desa yang terang. Sekarang mereka berjalan di jalan setapak bebatuan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Udara dingin menusuk tulang. Kelembapan tinggi, khas daerah pegunungan. Reno merekam suasana sekitar. Lihat, Laras. Atmosfernya sudah terasa. Bisik Reno. Dia menyorotkan senter ke depan. Aku cuma lihat jalan becek. Reno. Fos. Kita harus temui Pak Karta dulu. Balas Laras datar. Laras mengingatkan Reno tentang janji mereka. Mereka harus mendapatkan izin resmi. Mereka tiba di rumah Pak Karta. Rumah kayu sederhana.
Lampu minyak tanah di teras memancarkan cahaya kekuningan. Pak Karta, kepala dusun, menyambut mereka. Wajah Pak Karta tampak lelah dan cemas. Dia menawari mereka teh panas. Saya peringatkan kalian, Nak Reno, Nak Laras. Jangan main-main dengan Bayu, kata Pak Karta. Suaranya rendah. Bayu tidak senang diganggu. Dia mencari sesuatu. Reno langsung bertanya tentang kematian Bayu. 10 tahun lalu, Bayu ditemukan meninggal di gubuknya. Polisi bilang bunuh diri, jelas Pak Karta. Tapi tidak ada yang percaya. Bayu anak baik, ceria. Dia tidak punya masalah. Pak Karta melanjutkan ceritanya. Bayu adalah pemuda yang ramah. Dia suka membantu warga. Tapi dia punya konflik dengan beberapa orang. Pak Karta tidak menyebut nama. Dia hanya berkata, Bayu tahu rahasia besar desa. Rahasia itu membawa kematiannya. Beberapa minggu setelah dikuburkan, teror dimulai, kata Pak Karta. Warga melihat Bayu. Kain kafannya kotor. Melompat-lompat di sekitar gubuknya. Dia tidak menyerang, hanya menampakkan diri. Tapi tatapannya penuh marah. Laras mencatat setiap detail. Apakah ada laporan resmi tentang penampakan? Pak? Bukti foto atau video? Tanya Laras. Pak Karta menggeleng. Tidak ada yang berani merekam. Nak, mereka terlalu takut. Sekali lihat. Cukup. Itu peringatan. Reno merasa ini semakin menarik. Kami harus ke gubuk Bayu malam ini. Pak, putus Reno. Pak Karta menghela napas panjang. Dia tidak bisa melarang. Hati-hati. Gubuk itu ada di tepi hutan. Jauh dari sini. Reno dan Laras tinggalkan rumah Pak Karta. Mereka membawa peralatan. Mereka berjalan menuju gubuk tua. Jalanan semakin sempit dan licin. Bau tanah basah dan dedaunan membusuk tercium kuat. Gubuk itu muncul dari balik kegelapan. Sebuah bangunan kayu kecil. Reyot. Atapnya sudah bolong. Pintu terlepas dari engselnya. Gubuk itu berdiri sunyi. Aura dingin merayapi kulit Reno. Reno segera pasang kamera inframerah di luar gubuk. Dia arahkan ke pintu masuk. Jika ada pergerakan, kita akan tahu, kata Reno. Mereka masuk ke dalam. Udara di dalam gubuk terasa pengap. Bau apek, seperti lumut dan debu tua. Hanya ada satu ruangan kecil. Di tengah, ada meja kayu lapuk dan kursi terbalik. Tidak ada jendela, hanya lubang angin. Laras menyalakan perekam suara digitalnya. Dia letakkan di atas meja. Kita cari petunjuk. Reno, apa yang mungkin Bayu tinggalkan sebelum dia mati? Saran Laras. Reno mulai merekam setiap sudut. Dia menyorot dinding kayu. Ada coretan-coretan samar. Coretan itu terlihat seperti simbol aneh. Bukan tulisan. Lebih mirip sketsa. Saat Reno fokus pada dinding, Laras menjerit kecil. Reno, kain ini. Laras menunjuk sudut ruangan. Di bawah tumpukan jerami kering, ada sepotong kain. Kain putih usang. Kain kafan. Kain itu tebal, kaku, dan bernoda coklat gelap. Noda itu terlihat seperti darah kering. Reno segera merekamnya. Ini dia. Bukti fisik pertama. Kata Reno. Semangat. Laras mengambil sarung tangan. Dia masukkan kain itu ke dalam kantong sampel. Kita harus analisis noda ini. Pastikan apakah ini darah manusia atau noda lain, ujar Laras, wajahnya serius. Reno menemukan satu hal lagi. Di bawah kursi terbalik, ada selembar kertas lusuh. Kertas itu setengah robek. Di atas kertas, tertulis satu kata dengan tulisan tangan Bayu. Saksi. Reno memfoto tulisan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan bunuh diri. Bayu adalah saksi. Saksi untuk apa? Dan siapa yang membunuhnya? Tiba-tiba, senter Reno berkedip-kedip.
lalu mati total. Gelap total. Mereka berdua terdiam. Suasana mencekam. "Reno, sentermu," bisik Laras. Reno berusaha menyalakan senter lagi. Gagal. Dia merogoh tasnya, mencari senter cadangan. Dari luar gubuk, terdengar suara. Srek, srek, srek. Suara itu seperti gesekan kain kasar di tanah. Suaranya mendekat, lambat dan pasti. Laras memeluk dirinya. "Suara apa itu, Reno?" Reno menahan napas. Dia tahu suara apa itu. Itu adalah suara khas pocong melompat. Pocong tidak berjalan. Dia melompat. Srek, srek. Suara itu berhenti tepat di depan gubuk. Lalu, sebuah suara berat, serak, seperti bisikan berangin, terdengar. "Kembalikan." Reno berhasil menyalakan senter cadangan. Dia menyorot ke pintu. Tidak ada apa-apa. Mereka berdua lari keluar dari gubuk secepat mungkin. Mereka berlari kembali menuju desa. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Pocong Bayu sudah memperingatkan mereka. Mereka kembali ke rumah Pak Karta. Mereka kelelahan. Pak Karta menatap mereka dengan prihatin. "Dia datang, kan?" tanya Pak Karta. Dia tidak perlu jawaban. Wajah mereka sudah menjawab. Reno menunjukkan foto kertas bertuliskan, "Saksi." Pak Karta terkejut. "Saya tidak pernah lihat tulisan ini sebelumnya," kata Pak Karta. Laras tunjukkan sampel kain kafan. "Kami akan ke kota besok, Pak. Kami butuh analisis forensik," kata Laras. "Kalian sekarang bagian dari misteri ini," kata Pak Karta, mengakhiri malam itu. Reno dan Laras tahu. Misi mereka berubah. Ini bukan lagi sekadar konten YouTube. Ini pencarian kebenaran untuk arwah Bayu. Jejak sang saksi. Reno dan Laras tinggalkan Mandalasari. Mereka menuju kota. Mereka bawa 2 bukti penting. 1. Potongan kain kafan Bayu. 2. Foto kertas bertuliskan, "Saksi." Reno harus segera menganalisis bukti. Dia fokus pada pengeditan video. Dia siapkan trailer singkat. Trailer itu menampilkan teror di gubuk. Laras langsung ke laboratorium forensik. Dia serahkan sampel kain kafan. "Saya butuh analisis cepat," tegas Laras. Dia ingin tahu noda coklat itu. Apakah itu darah manusia? Jika ya, itu bukti pembunuhan. Laras juga ingin tahu jenis kainnya. Kain kafan itu mungkin mengungkap cara kematian. Reno mengunggah trailer di YouTube. Judulnya provokatif. "Pocong Bayu, Saksi Kematian yang Gentayangan." Respons penonton meledak. Ribuan komentar masuk. Sebagian besar takut. Sebagian lagi penasaran. Reno menggunakan popularitas ini. Popularitas ini akan melindungi mereka. Jika mereka hilang, dunia akan tahu. Mereka berdua rapat di apartemen kecil Reno. Mereka menatap foto tulisan, "Saksi." "Ini kuncinya, Reno," kata Laras. "Bayu bukan korban acak. Dia tahu sesuatu. Dia adalah mata rantai kejahatan." Pak Karta menghubungi mereka. Dia berikan informasi tambahan. "Saya ingat, Bayu sering cekcok dengan juragan tani. Namanya Pak Seno," kata Pak Karta. "Pak Seno orang kuat di sini. Dia punya uang. Dia sering beli tanah warga dengan harga murah." Pak Seno adalah target penyelidikan baru. Bayu pernah protes keras ke Pak Seno. Protes Bayu terkait masalah tanah. Laras mencari arsip berita lama. Dia cari konflik antara Bayu dan Pak Seno. Dia menemukan dokumen sengketa tanah pertanian. Tanah itu kini jadi perkebunan kelapa sawit Pak Seno. Bayu menentang proyek itu. Reno dan Laras putuskan kembali ke Mandalasari. Mereka harus konfrontasi Pak Seno. Mereka tiba di desa Mandalasari. Kali ini, mereka tidak sembunyi-sembunyi.
Mereka langsung temui Pak Karta. Pak Karta atur pertemuan dengan Pak Seno. Rumah Pak Seno mewah. Kontras dengan rumah warga desa lain. Pak Seno menyambut mereka. Wajahnya tegang. Dia berusaha tersenyum ramah. Ada keperluan apa? Nak Reno? Saya sibuk. Tanya Pak Seno. Suaranya dingin. Reno langsung ke inti. Kami datang untuk Bayu. Kami tahu Anda punya konflik dengannya. Wajah Pak Seno berubah. Konflik apa? Dia hanya berutang padaku. Utang sewa alat pertanian. Dia tidak bisa bayar. Itu saja. Sangkal Pak Seno. Laras angkat bicara. Bagaimana dengan sengketa tanah? Pak Seno? Kami punya catatan protes Bayu. Protes dia menentang proyek kelapa sawit Anda. Pak Seno tertawa kering. Oh, itu. Biasa. Anak muda idealis. Dia tidak mengerti bisnis. Protesnya tidak berdasar. Elak Pak Seno. Reno mengamati gerak-gerik Pak Seno. Pak Seno menggaruk lehernya. Dia sering menghindari tatapan mata. Ini tanda kebohongan. Laras menunjukkan foto tulisan, saksi. Apa artinya kata ini? Pak Seno? Kami menemukannya di gubuk Bayu. Pak Seno pura-pura kaget. Dia melihat kertas itu sekilas. Saya tidak tahu. Mungkin Bayu melihat kecelakaan. Atau dia saksi pernikahan. Saya tidak tahu, kata Pak Seno cepat. Dia mengakhiri pertemuan. Saya harus bekerja. Jangan ganggu saya lagi. Reno dan Laras tinggalkan rumah Pak Seno. Mereka yakin Pak Seno bohong. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia dalangnya. Reno, kata Laras. Tapi kita butuh bukti koneksi langsung. Bukan hanya sengketa tanah. Mereka kembali ke rumah Pak Karta. Pak Karta menyiapkan makan malam. Pak Karta bilang, Pak Seno sangat kejam. Dia pernah mengancam beberapa warga. Warga yang tidak mau menjual tanah mereka. Reno memutuskan aksi nekat. Kita harus kembali ke gubuk malam ini. Kita coba komunikasi lagi. Laras setuju. Kita harus cari tahu Bayu menyaksikan apa. Itu tujuannya. Malam turun di Mandalasari. Angin bertiup lebih kencang dari malam sebelumnya. Reno dan Laras kembali ke gubuk tua. Mereka membawa peralatan baru. Perekam suara ultrasensitif. Kamera termal terbaru. Mereka pasang perekam di beberapa sudut gubuk. Perekam itu bisa menangkap gelombang suara di frekuensi rendah. Frekuensi yang tidak didengar telinga manusia. Mereka berharap Bayu merespons. Mereka duduk diam di luar gubuk. Mereka menunggu. Sepi. Hanya suara jangkrik dan kodok. Mereka menunggu 1 jam. 2 jam. Tidak ada penampakan pocong. Tidak ada loncatan kain kafan. Mungkin dia tidak muncul kalau kita sudah tahu siapa pembunuhnya, bisik Laras. Dia akan muncul. Dia ingin keadilan. Bukan sembunyi, jawab Reno. Reno menyalakan kamera. Dia bicara ke kamera. Bayu, jika kamu mendengar kami, tunjukkan pada kami. Apa yang kamu lihat? Siapa korbannya? Siapa yang membunuhmu? Reno menunggu respons. Tiba-tiba, perekam suara di tangan Laras mulai berbunyi aneh. Suaranya seperti dengungan rendah. Dengungan itu perlahan berubah menjadi suara. Suara itu serak. Suara itu terdengar sangat dekat. Dia merekam sesuatu, bisik Laras. Dia pegang perekam erat-erat. Suara itu terdengar seperti bisikan angin. Lalu, bisikan itu mengucap kata. Kata itu berulang. Tidak terlalu jelas. Tapi bisa ditangkap. Makam. Makam. Keramat. Makam keramat. Suara itu menghilang. Perekam kembali sunyi. Reno dan Laras saling pandang. Mereka merinding. Makam keramat. Ulang Reno. Kenapa dia menunjuk ke makam? Dia ditemukan di sini.
Di gubuk. Laras segera matikan perekam. Dia simpan data suara itu. Bayu bukan saksi kematiannya sendiri, Reno. Dia saksi kematian orang lain. Orang itu dikuburkan di makam keramat. Makam itu pasti palsu. Reno mematikan semua peralatan. Mereka harus kembali. Mereka punya petunjuk baru. Petunjuk ini mengarah ke makam keramat desa. Mereka berjalan cepat. Pak Karta pernah menyebut makam keramat. Makam itu angker. Itu makam leluhur desa. Tapi kenapa Bayu mengaitkannya? Mereka tiba di rumah Pak Karta. Mereka menunjukkan hasil rekaman. Pak Karta mendengar kata, makam keramat. Wajah Pak Karta pucat. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisik Pak Karta. Makam itu suci. Makam leluhur. Reno dan Laras tahu. Pak Karta tahu lebih dari yang dia katakan. Reaksi Pak Karta terlalu kuat. Pak Karta, Bayu adalah saksi. Dia menunjuk ke makam keramat. Apa yang ada di sana? Desak Laras. Pak Karta menutup mata. Dia tidak menjawab. Dia hanya menggeleng. Saya tidak bisa bicara. Saya tidak berani. Reno pegang bahu Pak Karta. Jika Anda tidak bicara, Bayu tidak akan pernah tenang. Kami sudah selangkah lebih dekat. Kami tahu ini tentang Pak Seno. Bayu adalah korban kedua, bukan korban pertama. Wajah Pak Karta memerah. Dia menatap Reno dan Laras. Dia menghela napas panjang. Dia kalah. Baik. Saya akan cerita, kata Pak Karta. Tapi bukan di sini. Kita ke belakang rumah. Mereka bertiga pergi ke belakang rumah Pak Karta. Di bawah pohon beringin tua. Jauh dari telinga warga. Dulu, ada pemuda bernama Mandra. Mulai Pak Karta. Mandra menentang Pak Seno. Lebih keras dari Bayu. Mandra hilang. Polisi bilang dia pergi ke kota. Tapi saya tahu. Mandra dibunuh. Mandra? Tanya Laras. Dia mencari nama itu di ingatannya. Nama itu tidak ada di catatan desa. Tentu saja tidak ada, kata Pak Karta. Saya yang menghilangkannya. Atas perintah Pak Seno. Jadi, makam keramat? Tanya Reno. Pak Karta menunduk. Di sana ada makam tua tanpa nama. Makam itu bukan makam leluhur. Itu tempat Mandra dikuburkan. Bayu yang melihat kejadian itu. Bayu adalah saksi kunci Mandra. Pak Seno harus membunuh Bayu agar rahasia ini terkubur selamanya. Reno merasa kepala dinginnya berputar. Ini kasus pembunuhan berantai. Pocong Bayu bukan hanya menuntut keadilan untuk dirinya. Dia menuntut keadilan untuk Mandra. Kami harus menggali makam itu, kata Reno. Jangan, seru Pak Karta. Itu terlalu bahaya. Pak Seno akan tahu. Dia mengawasi makam itu. Reno tahu Pak Karta benar. Tapi mereka harus mendapatkan bukti Mandra. Bukti bahwa makam keramat menyimpan rahasia gelap. Mereka harus menyusun rencana baru. Rencana yang melibatkan Mandra, Bayu, dan makam keramat. Pencarian kebenaran mereka baru saja mengungkap lapisan tergelap dari desa Mandalasari. Narasi selanjutnya adalah tentang makam keramat. Bukti forensik kain kafan akan jadi pelengkap. Mereka harus memastikan mayat Mandra ada di sana. Mereka harus membongkar identitas korban kedua. Pengakuan di malam sunyi. Reno, Laras, dan Pak Karta duduk di bawah pohon beringin. Udara malam terasa dingin. Pengakuan Pak Karta menggantung berat di udara. Mandra dibunuh. Dikubur di makam keramat. Bayu melihatnya. Fakta ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar cerita hantu. Ini adalah kasus pembunuhan ganda. Reno merasa adrenalin memompa. Laras mencatat setiap detail dengan tangan gemetar. Kita harus ke makam keramat sekarang, kata Reno. Dia tidak sabar. Pak Karta menahan Reno. Tunggu, nak.
Makam keramat itu di bukit. Aksesnya sulit. Dan Bayu bilang, makam keramat. Itu artinya Bayu menjaga makam Mandra. Laras menyanggah. Bayu tidak menjaga makam. Dia menunjuknya. Dia ingin kita membuka makam itu. Dia ingin Mandra mendapat keadilan. Laras mengoreksi interpretasi Pak Karta. Reno memikirkan strategi. Menggali makam tanpa izin adalah kejahatan. Mereka tidak bisa main-main. Mereka butuh bukti tambahan sebelum melibatkan polisi. Bukti bahwa Bayu benar. Pak Karta, beritahu kami. Kapan Mandra meninggal? Dan kenapa Pak Seno membunuhnya? Tanya Laras. Pak Karta mengingat. Mandra meninggal setahun sebelum Bayu. Mandra aktivis lingkungan. Dia menentang keras Pak Seno. Pak Seno ingin membersihkan hutan untuk kelapa sawit. Mandra punya bukti. Bukti ilegalitas izin Pak Seno. Bayu adalah teman Mandra. Bayu melihat Mandra dibawa paksa oleh anak buah Pak Seno. Bayu mencoba melaporkan. Tapi Bayu diancam. Dia dipaksa bungkam. Bayu tidak bisa bungkam. Dia mencoba mengumpulkan bukti Mandra lagi. Jelas Pak Karta. Itu yang dia coba tinggalkan di gubuknya. Coretan simbol aneh. Dan kata, saksi. Simbol aneh? Tanya Laras. Dia ingat coretan di dinding gubuk. Simbol itu terlihat seperti lingkaran dengan garis miring. Ya. Simbol itu sering digunakan kelompok Pak Seno. Mereka kelompok penebang liar. Mereka gunakan simbol itu untuk menandai pohon yang akan ditebang. Bayu tahu sandi itu, kata Pak Karta. Reno melihat peluang. Kita harus hubungkan simbol itu dengan makam keramat. Dan makam keramat dengan Mandra. Mereka putuskan pergi saat fajar. Malam itu mereka istirahat. Tapi tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Kecemasan Pak Karta menular. Reno memeriksa rekaman suara lagi. Kata, makam keramat, berulang. Jelas. Pagi buta, mereka bertiga naik ke bukit. Makam keramat terletak di puncak bukit kecil. Di sana ada beberapa makam batu tua yang terawat. Di tengah, ada satu makam tanpa nisan. Hanya tumpukan batu yang ditutupi lumut tebal. Makam itu tampak lebih baru dari yang lain. Itu dia, bisik Pak Karta. Makam tanpa nama itu. Makam Mandra. Reno segera pasang kamera drone. Dia menerbangkan drone di atas makam. Dia mengambil gambar resolusi tinggi. Laras mengambil sampel tanah di sekitar makam. Dia ingin memastikan apakah tanah itu pernah digali baru-baru ini. Saat Reno fokus pada drone, tiba-tiba Pak Karta menjerit kecil. Lihat! Di antara pohon beringin tua, di kejauhan, terlihat sosok. Sosok putih panjang. Melompat perlahan. Pocong Bayu. Reno segera arahkan kamera drone ke arah pocong. Pocong itu berhenti. Dia menoleh. Matanya gelap dan kosong. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap mereka. Pocong itu mengangkat tangan yang terbungkus kain kafan. Dia tidak menunjuk ke gubuk. Dia menunjuk ke makam tanpa nama. Makam Mandra. Reno menangkap adegan itu. Pocong itu menunjuk. Kemudian menghilang secepat ia muncul. Laras memeriksa rekaman drone. Dia tidak menyerang. Dia berkomunikasi, kata Laras. Napasnya tersengal. Reno membesarkan gambar makam tanpa nama dari drone. Di salah satu batu penanda, Reno melihatnya. Coretan samar. Simbol yang sama dengan yang ada di gubuk Bayu. Lingkaran dengan garis miring. Lihat. Simbolnya. Seru Reno. Bayu mengukir sandi itu di makam Mandra. Itu pengakuan diam-diam. Laras mengkonfirmasi. Ini kode penebang liar. Bayu memberitahu kita. Mandra dibunuh oleh kelompok yang sama yang membunuhnya. Kelompok Pak Seno. Mereka harus segera kembali. Mereka punya bukti visual Bayu menunjuk makam. Mereka punya koneksi antara Bayu,
Mandra, dan Pak Seno lewat simbol rahasia. Saat mereka turun bukit, Laras menerima telepon. Itu dari laboratorium forensik di kota. "Halo, Laras. Kami sudah dapat hasil analisis kain kafanmu," kata suara dari seberang. Laras langsung tegang. "Apa hasilnya?" "Noda coklat itu adalah darah manusia. Jenis darah O negatif. Kami juga menemukan jejak sedatif kuat di serat kain. Sedatif itu digunakan untuk menenangkan hewan besar," jelas analis lab. Reno mendengarkan dengan saksama. "Darah manusia. Sedatif kuat. Bayu tidak bunuh diri," kata Laras pada Reno setelah menutup telepon. "Dia dibius, lalu dibunuh. Darah itu bukan darah Bayu. Bayu dibungkus kafan setelah dibunuh. Darah itu dari orang lain. Mungkin Mandra." Bukti semakin kuat. Bayu adalah saksi. Tulisan, "Saksi," di gubuk. Korban pertama, Pocong Bayu menunjuk makam keramat. Makam tanpa nama itu milik Mandra. Motif dan pelaku, simbol penebang liar, Pak Seno, ada di gubuk dan makam Mandra. Cara kematian Bayu, kain kafan mengandung darah manusia dan sedatif. Bayu dibius, dibunuh, lalu dikafani. Mereka kembali ke rumah Pak Karta. Mereka tunjukkan foto simbol di makam Mandra. Mereka berikan kesimpulan forensik. Pak Karta menangis. "Kalian benar. Bayu adalah penuntut keadilan. Saya harus membantu kalian." Reno menyusun rencana. Mereka tidak bisa langsung lapor polisi. Pak Seno terlalu kuat. Dia mungkin punya orang di kepolisian daerah. Kita harus mengumpulkan bukti kejahatan Pak Seno. "Bukti penebangan liar," kata Reno. "Itu alasan Mandra dibunuh. Itu alasan Bayu dibunuh." Reno memutuskan untuk kembali ke hutan. Mereka akan mencari lokasi penebangan ilegal. Mereka akan merekam operasi Pak Seno. Bukti visual kejahatan finansial Pak Seno akan menjadi kunci untuk membongkar pembunuhan ini. Mereka membutuhkan rencana matang. Mereka akan menggunakan sandi Bayu. Simbol lingkaran dengan garis miring. Itu adalah peta harta karun kejahatan Pak Seno. Misi mereka berubah dari memecahkan misteri pocong menjadi mengungkap sindikat kriminal. Pocong Bayu telah membimbing mereka dengan sempurna. Reno dan Laras bersiap untuk memasuki hutan terlarang. Di sana, mereka akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang membuat Bayu tidak tenang selama 10 tahun. Identitas korban kedua. Reno dan Laras fokus pada Mandra. Mandra adalah kunci kasus Bayu. Pocong Bayu hanya menuntut keadilan Mandra. Reno dan Laras duduk di rumah Pak Karta. Mereka sebarkan peta desa Mandalasari. Mandra adalah aktivis lingkungan. Dia menentang proyek Pak Seno. Ulang Laras. Dia menyusun ulang data kronologi. Tahun pertama, Mandra menentang Pak Seno. Mandra punya bukti ilegalitas izin penebangan. Mandra dibunuh. Dikubur di makam keramat. Datanya dihapus Pak Karta karena ancaman. Tahun kedua, Bayu, teman Mandra, menemukan kebenaran. Bayu mencoba mengumpulkan bukti. Bayu dibunuh. Dikubur sebagai bunuh diri. Tahun kedua hingga ke-10. Pocong Bayu gentayangan. Menuntut keadilan Mandra. Simbol itu, lingkaran garis miring, kata Reno, menunjuk gambar. Itu adalah kode penebangan liar. Bayu menggunakannya sebagai petunjuk terakhir. Dia ingin kita mencari hutan yang ditandai dengan kode itu. Pak Karta menyela. Daerah itu ada di hutan timur, jauh dari desa. Itu jalur yang biasa digunakan Pak Seno. Hanya dia dan anak buahnya yang tahu. Reno dan Laras harus memverifikasi identitas Mandra. Memastikan makam keramat benar menyimpan kerangka Mandra. Kita tidak bisa menggali makam ilegal. Kita butuh bukti non-invasif, kata Laras. Reno mendapat ide. Dia punya alat pendeteksi anomali tanah.
Alat itu mendeteksi perubahan kepadatan tanah. Alat itu bisa menunjukkan apakah tanah makam pernah digali. Mereka kembali ke makam keramat saat siang hari. Mereka berhati-hati. Mereka pasang kamera tersembunyi. Kamera itu mengawasi jalan masuk. Reno mulai memindai makam Mandra. Makam itu tanpa nisan. Reno pindahkan alat di atas makam itu. Layar alat menunjukkan hasil. Laras, lihat ini, kata Reno. Suaranya pelan. Layar alat menunjukkan kepadatan tanah berbeda. Tanah itu menunjukkan pola galian baru. Galian itu tidak sedalam kuburan leluhur. Galian itu dangkal. Tanah ini pernah diusik, kata Laras. Pola galiannya menunjukkan kuburan yang tergesa-gesa. Laras menemukan sesuatu lagi. Di bawah batu kecil makam Mandra, ada sepotong kain robek. Kain itu berbeda dengan kain kafan. Kain itu seperti kemeja lusuh. Warnanya pudar. Ini mungkin milik Mandra, bisik Laras. Dia masukkan kain itu ke kantong sampel. Reno memutuskan mengambil risiko. Dia menggunakan sekop kecil. Dia menggali sedikit di tepi makam. Hanya untuk memverifikasi. Di kedalaman 30 cm, sekop Reno menyentuh sesuatu yang keras. Reno membersihkan tanahnya. Itu tulang. Tulang jari manusia. Reno dan Laras bertukar pandang. Ketakutan campur lega. Mereka punya bukti fisik. Mayat Mandra ada di sana. Mereka segera menutup galian itu. Mereka harus segera pergi. Kita punya bukti fisik Mandra. Sekarang, kita butuh bukti koneksi Pak Seno, kata Reno. Reno merencanakan penyusupan ke hutan timur. Mereka harus merekam operasi penebangan ilegal Pak Seno. Mereka harus mendapatkan pengakuan lisan. Pak Karta keberatan. Hutan timur bahaya. Banyak jebakan. Reno menunjukkan rekaman video pocong Bayu menunjuk makam. Bayu membimbing kita, Pak Karta. Dia ingin kita selesaikan ini. Reno menyiapkan drone kecil. Drone itu tidak bersuara. Reno akan menggunakannya untuk pemetaan awal. Mereka harus tahu jalur aman. Laras memeriksa rekaman galian makam Mandra. Tulang jari itu adalah bukti forensik. Laras akan mengirim sampel kain Mandra ke lab. Malam itu, Reno menerbangkan drone dari rumah Pak Karta. Drone itu terbang rendah menuju hutan timur. Reno memantau layar. Hutan tampak padat. Tiba-tiba, Reno melihat cahaya. Cahaya obor dan lampu sorot. Di tengah hutan, ada gubuk sementara. Di sekitarnya, banyak truk besar. Tumpukan kayu balok. Ini adalah kamp penebangan ilegal Pak Seno. Reno mengarahkan drone mendekat. Dia merekam orang-orang di sana. Salah satunya adalah Pak Seno. Pak Seno sedang memberi instruksi kepada anak buahnya. Rekaman itu jelas. Mereka menemukan lokasi kejahatan Pak Seno. Saat drone akan kembali, Reno melihat sesuatu di luar gubuk camp. Sebuah tanda. Tanda itu dilukis di pohon besar. Lingkaran dengan garis miring. Simbol yang sama dengan yang ada di gubuk Bayu dan makam Mandra. Reno tersenyum tipis. Gocha, Pak Seno, bisik Reno. Mereka punya semua bukti. Bukti Mandra, tulang jari dan sampel kain di makam tanpa nama. Bukti keterlibatan Pak Seno, rekaman visual camp ilegal. Simbol kode penebang liar di camp, di gubuk Bayu, dan di makam Mandra. Mereka memutuskan tidak bisa menunggu. Mereka harus mendapatkan pengakuan lisan. Pengakuan itu adalah bukti terkuat. Mereka harus menyusup ke kamp Pak Seno. Rencana itu berbahaya. Tapi Bayu sudah memberi mereka jalan. Mereka akan menggunakan rekaman drone sebagai panduan penyusupan. Narasi selanjutnya adalah tentang sandi simbol kematian. Mereka akan gunakan sandi itu untuk memancing pengakuan Pak Seno. Mereka harus menghadapi bahaya di hutan timur. Sandi simbol kematian. Reno dan Laras menyusun rencana penyusupan.
Mereka sudah punya lokasi camp ilegal Pak Seno di hutan timur. Mereka punya bukti Mandra. Mereka punya hasil forensik kain kafan Bayu. Sekarang mereka harus menggunakan simbol lingkaran garis miring. Simbol itu adalah sandi kematian Mandra dan Bayu. Sandi itu akan memicu pengakuan Pak Seno. Kita harus masuk. Kita harus merekam dia mengakui pembunuhan itu, kata Reno. Wajahnya tegang. Pak Karta menolak ide itu. Itu terlalu berbahaya. Pak Seno punya anak buah bersenjata. Kalian bisa dibunuh di sana. Kami tidak punya pilihan, Pak Karta, balas Laras. Polisi tidak akan bertindak hanya dengan rekaman drone. Mereka butuh pengakuan lisan. Reno memutuskan bertindak malam itu juga. Kegelapan adalah perlindungan mereka. Mereka membawa peralatan minimal. Kamera tersembunyi beresolusi tinggi. Perekam suara sensitif. Dan pistol suar. Untuk jaga-jaga. Mereka mulai berjalan menuju hutan timur. Mereka ikuti jalur yang dipetakan drone. Jalurnya terjal dan licin. Mereka harus melewati semak belukar tebal. Setelah 2 jam berjalan, mereka melihat cahaya lampu sorot. Mereka merangkak. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kayu balok besar. Camp Pak Seno terlihat jelas. Gubuk kayu sederhana. 3 truk besar. Dan beberapa anak buah Pak Seno. Pak Seno duduk di kursi plastik. Dia sedang menghitung uang tunai. Di sebelahnya, ada buku besar terbuka. Reno dan Laras bersembunyi di posisi strategis. Mereka pasang mikrofon pengarah suara. Mikrofon itu bisa menangkap percakapan dari jarak jauh. Reno memasang kamera tersembunyi di salah satu balok kayu. Kamera itu menargetkan wajah Pak Seno. Laras mulai melakukan aksinya. Dia melangkah keluar dari persembunyiannya. Dia berjalan perlahan menuju Pak Seno. Pak Seno, panggil Laras. Suaranya lantang. Pak Seno terkejut. Dia langsung berdiri. Anak buahnya segera siaga. Mereka mengacungkan parang. Siapa kalian? Berani masuk ke sini? Bentak Pak Seno. Wajahnya merah karena marah. Kami datang untuk Bayu. Dan Mandra, jawab Laras. Suaranya tenang. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Pak Seno menyeringai. Bayu sudah mati. Mandra sudah pergi. Jangan bicara omong kosong. Laras mengeluarkan foto. Foto simbol lingkaran garis miring. Simbol itu diambil dari makam Mandra. Simbol ini, Pak Seno. Sandi kalian. Lingkaran adalah hutan. Garis miring adalah penebangan ilegal. Ini ada di makam keramat. Dan di gubuk Bayu, kata Laras. Wajah Pak Seno langsung pucat. Dia kehilangan kendali. Dia menatap simbol itu dengan jijik. Sialan. Kenapa kalian tahu sandi ini? Teriak Pak Seno. Bayu yang memberitahu. Dia saksi Mandra. Balas Laras. Anda membunuh Mandra karena dia menentang ilegalitas Anda. Anda membunuh Bayu karena dia melihat Anda mengubur Mandra. Pocong Bayu tidak akan tenang. Pak Seno. Pak Seno panik. Dia melihat sekeliling. Dia merasa terpojok. Anak buahnya bingung. Kalian gila. Pocong itu omong kosong. Bantah Pak Seno. Darah di kain kafan Bayu adalah darah Mandra. Lanjut Laras. Ini adalah gertakan. Laras tidak yakin apakah darah itu milik Mandra. Tapi itu efektif. Pak Seno menarik napas dalam-dalam. Matanya memerah. Dia tahu rahasianya terbongkar. Iya, aku yang bunuh mereka. Teriak Pak Seno. Mandra mau hancurkan aku. Bayu mau buka mulut. Mereka pantas mati. Mereka mengganggu bisnisku. Reno merekam semuanya. Pengakuan itu jelas dan lantang. Pengakuan pembunuhan berantai. Bayu mati karena aku cekik. Mandra mati karena melawan. Aku kubur Mandra di makam tua. Supaya tidak ada yang tahu. Pak Seno tertawa keras.
Tawa yang terdengar histeris. Saat itu, salah satu anak buah Pak Seno melihat kilatan kecil. Kilatan dari lensa kamera Reno. Anak buah itu menunjuk. "Bos, ada kamera di sana," teriak anak buah itu. Pak Seno melihat ke arah Reno. Reno tahu, waktu mereka habis. "Tangkap mereka. Bunuh mereka," perintah Pak Seno. Reno tidak menunggu. Dia tarik laras. Mereka lari secepat mungkin. Anak buah Pak Seno mengejar. Mereka membawa parang dan obor. Mereka berlari kembali ke jalur semak belukar. Reno menembakkan pistol suar ke udara. Cahaya merah menyala tinggi di langit malam. Itu adalah sinyal darurat. Mereka berlari tanpa henti. Mereka mendengar suara teriakan dan langkah kaki mengejar. Mereka berhasil keluar dari hutan. Mereka lari menuju desa. Mereka harus sampai ke Pak Karta. Mereka punya rekaman pengakuan. Bukti sudah di tangan. Sekarang, tinggal aksi penyelamatan. Jebakan di hutan timur. Reno dan Laras lari sekuat tenaga. Teriakan anak buah Pak Seno menggema di belakang mereka. Pistol suar yang ditembakkan Reno melukis garis merah di langit gelap. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa mereka dalam bahaya besar. Mereka berlari melintasi ladang kosong. Mereka menuju desa Mandalasari. Mereka harus mencapai rumah Pak Karta. Di sana mereka bisa meminta bantuan. Pak Seno dan anak buahnya mengejar mereka. Anak buah Pak Seno lebih mengenal medan. Mereka memotong jalur. "Kita harus memisahkan diri," teriak Reno kepada Laras. "Aku punya rekaman. Kamu lari ke utara. Aku ke barat." Laras menggeleng. "Kita tetap bersama. Kamera bisa jadi jebakan." Reno tahu Laras benar. Jika mereka terpisah, Pak Seno akan lebih mudah menangkap mereka. Mereka berlari ke arah satu-satunya. Jalan setapak menuju desa. Tiba-tiba, kaki Reno tersandung. Dia jatuh. Kamera di tangannya terlepas. Laras menarik Reno bangun. "Reno, cepat." Reno merasakan sakit di lututnya. Tapi dia tidak peduli. Dia ambil kembali kameranya. Anak buah Pak Seno semakin dekat. Mereka membawa senter. Cahaya senter mereka menyorot Reno dan Laras. "Berhenti di sana," teriak salah satu pengejar. Reno dan Laras melihat ke depan. Jalan setapak itu terpotong. Di depannya ada jurang kecil. Jurang itu ditutupi semak belukar tebal. "Itu jebakan. Jangan lari ke jurang," teriak Pak Seno dari belakang. Suaranya penuh ancaman. Reno memutar otak. Mereka tidak bisa kembali. Mereka tidak bisa melompat. Laras melihat ke samping. Ada jalur kecil. Jalur itu menuju ke pinggiran makam keramat. Makam tempat Mandra dikubur. "Makam keramat. Reno, cepat!" seru Laras. Mereka berdua belok tajam. Mereka memanjat bukit kecil yang curam. Mereka berlari menuju makam keramat. Mereka menggunakan tempat angker itu sebagai perlindungan. Anak buah Pak Seno ragu. Mereka takut pada makam keramat. Mereka tahu legenda Pocong Bayu. Mereka berhenti di kaki bukit. "Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lari," teriak Pak Seno. Anak buah Pak Seno akhirnya mulai memanjat bukit. Mereka mengejar Reno dan Laras. Reno dan Laras mencapai puncak. Mereka berdiri di antara makam-makam tua. Mereka terengah-engah. Mereka bersembunyi di balik batu nisan besar. Pak Seno dan anak buahnya tiba di puncak. Mereka mulai mencari. Mereka membawa parang. "Keluar kalian. Serahkan kamera itu," teriak Pak Seno. Reno memeluk kamera erat-erat. Itu berisi pengakuan Pak Seno. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin. Angin bertiup kencang. Meskipun tidak ada hujan. Obor anak buah Pak Seno berkedip-kedip. Lalu padam. Gelap total. Lalu terdengar suara.
Srek, srek, srek. Suara itu datang dari belakang makam Mandra. Suara itu adalah gesekan kain kasar di tanah. Suara loncatan pocong. Anak buah Pak Seno terdiam. Mereka ketakutan. Mereka tahu suara itu. Srek, srek. Suara itu semakin dekat. Sosok putih muncul dari balik makam. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan kotor. Pocong Bayu. Pocong Bayu berdiri di depan Pak Seno. Pocong itu tidak bergerak, tapi matanya yang kosong menatap tajam ke Pak Seno. "B Bayu," bisik Pak Seno. Wajahnya pucat pasi. Dia jatuh berlutut. Anak buah Pak Seno panik. Mereka menjatuhkan parang mereka. Mereka lari ketakutan. Mereka menuruni bukit secepat mungkin. Pak Seno ditinggalkan sendirian. Dia gemetar. Dia mencoba merangkak mundur. Pocong Bayu tidak menyerang. Dia hanya berdiri, menjadi penjaga kebenaran. Dia melindungi Reno dan Laras. Reno dan Laras keluar dari persembunyian mereka. Mereka berjalan perlahan. Reno mengarahkan senter kecil ke wajah Pak Seno. "Anda sudah mengakui semuanya, Pak Seno," kata Reno. "Bayu melindungi kami. Dia ingin keadilan." Pocong Bayu tetap berdiri diam, mengawasi. Reno mengambil ponselnya. Sinyal di bukit ini lemah. Tapi dia harus mencoba. Dia menghubungi Pak Karta. "Pak Karta, kami di makam keramat. Kami selamat. Pak Seno ada di sini. Kami punya rekaman pengakuan," bisik Reno. Pak Karta lega. Dia segera menghubungi polisi dari kota. Reno dan Laras menunggu di sana. Di bawah pengawasan Pocong Bayu. Pocong itu adalah saksi bisu. Dia adalah penjaga mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar sirene. Sirene polisi menuju desa Mandalasari. Polisi tiba di kaki bukit. Pocong Bayu melihat kedatangan polisi. Lalu, perlahan-lahan, dia menghilang. Sosoknya memudar dalam kegelapan. Misi Bayu selesai. Polisi dan Pak Karta mendaki bukit. Mereka menemukan Pak Seno dalam keadaan syok. Dia terus bergumam tentang Bayu. Reno menyerahkan kamera. Kamera itu berisi rekaman pengakuan Pak Seno. Polisi segera menangkap Pak Seno. Pak Seno tidak melawan. Dia sudah kalah. Kalah dari arwah yang dia bunuh. Misi Reno dan Laras berhasil. Mereka mendapatkan bukti pembunuhan berantai. Bukti itu membawa keadilan bagi Mandra dan Bayu. Narasi berikutnya adalah tentang keadilan yang ditegakkan dan kedamaian yang kembali ke desa. Keadilan untuk Bayu dan Mandra. Proses hukum terhadap Pak Seno berjalan cepat. Bukti yang dikumpulkan Reno dan Laras sangat kuat. Rekaman pengakuan lisan Pak Seno menjadi kunci utama. Laras juga mengirimkan bukti forensik ke jaksa penuntut. Tulang Mandra dari makam keramat. Sampel darah manusia dari kain kafan Bayu. Penyelidikan polisi mengungkap sindikat penebangan liar Pak Seno. Sindikat itu berjalan bertahun-tahun. Mereka merusak hutan. Mereka juga mengancam warga. Reno merilis film dokumenter penuh. Judulnya, Pocong Bayu, Sang Saksi Keadilan. Film itu menampilkan semua perjalanan mereka. Dari teror di gubuk, sampai pengakuan Pak Seno. Film ini meledak. Jutaan penonton melihatnya. Kisah Bayu menjadi perbincangan nasional. Desa Mandalasari menjadi sorotan. Warga desa memberikan kesaksian. Mereka menceritakan ketakutan mereka selama 10 tahun. Mereka bersaksi tentang tirani Pak Seno. Mereka menceritakan Bayu, pemuda yang berani melawan. Akhirnya, sidang vonis dijatuhkan. Pak Seno dinyatakan bersalah. Bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mandra dan Bayu. Juga bersalah atas kejahatan lingkungan. Pak Seno menerima hukuman penjara seumur hidup. Anak buahnya juga dipenjara. Keadilan ditegakkan.
Reno dan Laras kembali ke Mandalasari. Mereka membawa kabar baik. Mereka mengunjungi Pak Karta. Pak Karta menyambut mereka dengan gembira. Desa itu terasa berbeda. Udara lebih ringan. Warga tersenyum. Ketakutan itu hilang. Reno dan Laras pergi ke makam. Makam Bayu kini memiliki nisan baru. Nisan itu megah. Tertulis jelas nama Bayu dan tanggal kematiannya. Di bawah nama, terukir kata-kata, Bayu, saksi kebenaran yang menuntut keadilan. Di samping makam Bayu, makam Mandra juga diperbaiki. Makam itu kini memiliki nisan yang layak. Keluarga Mandra yang lama bersembunyi kini berani muncul. Mereka berterima kasih pada Reno dan Laras. Mereka berterima kasih pada Bayu. Reno merekam suasana di makam. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada rasa hormat. Dia tahu. Misi mereka selesai. Pocong Bayu tidak akan gentayangan lagi. Arwahnya sudah tenang. Malam itu, Reno dan Laras duduk di rumah Pak Karta. Mereka melihat bintang-bintang. Di kejauhan, hutan Mandalasari terlihat gelap, tapi tidak lagi menakutkan. Pak Karta berkata, Bayu adalah pocong terakhir di desa ini. Dia mengajarkan kami. Kami tidak boleh takut pada kebenatan. Laras mengangguk. Bayu menunjukkan bahwa hantu bukan yang paling menakutkan. Manusia jahatlah yang menakutkan. Reno mematikan kamera. Dia sudah mendapatkan akhir cerita yang sempurna. Akhir cerita tentang penebusan. Dia sudah memenuhi janji pada Bayu. Dia membawa keadilan. Narasi terakhir akan merangkum dampak kisah ini. Reno dan Laras akan meninggalkan desa. Mereka akan membawa pesan penting tentang keberanian dan kebenaran. Akhir misi dan pesan terakhir. Reno dan Laras bersiap meninggalkan desa Mandalasari. Mereka mengemasi peralatan, kamera, drone, dan buku catatan Laras penuh dengan kisah Bayu. Mereka telah menghabiskan 2 minggu di sana. 2 minggu yang mengubah hidup mereka. Mereka datang mencari konten horor. Mereka pergi membawa keadilan. Pak Karta mengantar mereka. Dia terlihat jauh lebih muda. Beban di pundaknya hilang. Terima kasih, Nak Reno. Nak Laras, kalian mengembalikan kedamaian desa kami, kata Pak Karta, tulus. Reno membalas, kami hanya perpanjangan tangan Bayu, Pak Karta. Dia yang melakukan semua pekerjaan sulit. Sebelum pergi, Reno dan Laras singgah sebentar di makam Bayu dan Mandra. Mereka melihat nisan baru itu. Bukti nyata kemenangan kebenaran. Reno merekam diri sendiri di depan makam. Dia menyampaikan pesan penutup untuk film dokumenter. Pesan Reno, kisah pocong Bayu mengajarkan kita. Ada hantu yang gentayangan. Tapi hantu itu bukan sembarang teror. Pocong Bayu adalah alarm. Dia adalah saksi yang dibungkam. Dia tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap. Bayu membuktikan keadilan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari balutan kain kafan. Jangan takut pada arwah. Takutlah pada kejahatan yang tidak terungkap. Mandalasari kini damai. Bayu dan Mandra beristirahat tenang. Misi kami selesai. Laras juga menuliskan kesimpulan ilmiahnya. Dia fokus pada dampak sosial kejahatan Pak Seno. Laras mencatat bahwa ketidakadilan dan korupsi menciptakan teror nyata. Teror itu lebih buruk dari pocong manapun. Reno dan Laras berpamitan dengan warga desa. Warga desa menjabat tangan mereka. Mereka memberikan hasil bumi sebagai ucapan terima kasih. Mereka meninggalkan desa Mandalasari. Mereka mengemudi dalam diam. Masing-masing merenungkan pengalaman itu. Film dokumenter Reno sukses besar. Film itu ditonton jutaan kali. Ini bukan hanya konten horor. Ini adalah jurnal investigasi. Reno membuktikan format konten horor bisa mendatangkan perubahan nyata. Laras melanjutkan karir penelitiannya. Kisah Bayu adalah tesis terbaiknya. Dia menulis tentang
Arwah sebagai agen keadilan sosial. Dia mendapatkan pengakuan. Reno dan Laras berjanji. Mereka akan terus mencari kebenaran. Mereka akan menggunakan platform mereka untuk melawan ketidakadilan. Mereka akan mencari misteri lain. Misteri yang mungkin menyimpan sandi kebenaran. Tapi kisah Pocong Bayu akan selalu menjadi yang paling spesial. Kisah tentang arwah yang melompat. Arwah yang menuntut nama temannya. Arwah yang mengalahkan tiran. Mereka berhasil mengembalikan nama baik Bayu. Bayu dikenang sebagai pahlawan. Bukan lagi hanya sebagai legenda urban yang menakutkan. Misi mereka berhasil sempurna. Keadilan sudah ditegakkan. Mandalasari kembali damai. Keadilan sudah ditegakkan. Pengadilan menjatuhkan vonis berat pada Pak Seno. Hukuman itu membebaskan Bayu dan Mandra. Arwah Bayu kini tenang. Reno dan Laras sukses mengungkap kejahatan besar. Film dokumenter mereka menjadi viral. Mereka membuktikan misteri bisa menjadi jalan menuju kebenaran. Jangan takut pada hantu. Takutlah pada kejahatan yang tak terungkap.